البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Allah wabarakatuh. Istilah meditasi itu sudah menjadi istilah kufar, istilah orang-orang Hindu dan sebagainya, yang mana mereka mengheningkan cipta untuk menghubungkan diri dengan sang pencipta, yang mana mereka meyakini pencipta mereka entah dewa apa, tak tahu, dewa Wisnu kah, dewa Brahma kah, apa. Dan tidak layak kaum muslimin menggunakan istilah-istilah dari orang kafir, sementara masih ada istilah yang mubah yang tidak mengidentikan dengan agama tertentu. Bilang olahraga riyadhah dalam agama Islam. Dan untuk apa? Untuk olahraga pernafasan sampai belajar ke Bali. Bali gudangnya orang-orang Hindu. Apakah di dalam Islam tidak ada ajaran yang sempurna sehingga hatta dalam masalah kesehatan sehingga perlu belajar ke gudangnya orang-orang kafir yang ilmunya itu bukan lagi ilmu yang murni olahraga, tetapi dinisbatkan dan sering dikait-kaitkan dengan agama mereka dan dewa-dewa mereka. Tidak layak orang yang sudah belajar agama Islam masih seperti itu. Dan Aris Munandar, Anda baca di sebagian tulisan dia untuk melemahkan masalah haramnya tasyabuh bil kufar, dia mendatangkan kalam Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya tasyabuh bil kufar itu menjadi haram apabila diniatkan tasyabuh. Dan ini salah pendapat sebagian Hanafiyah tadi, entah sebagian atau mayoritas, itu telah dibantah oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim. Ketika terjadi perselisihan, Allah menyuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan pada Allah dan Rasul. Allah tidak lagi menyebutkan waliyul amr. Kalau sebelumnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri dari kalian. Diulangnya ati'u untuk Rasul dan tanpa menggunakan pengulangan amil pada lafadz ulil amri menunjukkan ketaatan pada ulil amri ini tidak mutlak. Dia hanyalah apabila sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian jika terjadi perselisihan, Allah Ta'ala mengatakan apa tadi? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan Allah menjadikan itu sebagai syarat sah keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan Allah menjamin itulah kemaslahatan yang sebenarnya. Dzalika khair, itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus lagi kesudahannya. Tayyib, memang terjadi beberapa perselisihan di kalangan fuqaha tentang masalah tasyabuh bil kufar, tetapi pendapat Hanafiyah atau jumhur Hanafiyah yang mengatakan tasyabuh bil kufar menjadi haram hanya apabila diniatkan tasyabuh, maka ini salah. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk sholat tatkala matahari terbit dan tatkala matahari terbenam, karena pada waktu itu kata Rasulullah orang-orang kafir sujud kepada berhala mereka atau sujud kepada matahari. Kata Syekhul Islam, tidak ada satu muslim pun yang ketika sholat di dua waktu itu dia meniatkan untuk meniru orang kafir ataupun meniatkan untuk sujud kepada berhala orang kafir. Tak ada yang punya niat itu. Semuanya insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Kecuali yang masalah riya itu masalah lain. Tapi tak ada yang niatnya tasyabuh bil kufar. Tapi Rasulullah terang-terangan melarang dan mengingatkan bahwasanya itu perbuatan orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan, kata Syekhul Islam, yaitu apa? Asal perbuatan sendiri sudah dilarang untuk menyerupai orang kafir. Bahkan perkara yang sebenarnya itu di luar perbuatan orang kafir, tetapi orang kafir membanggakan itu pun Rasulullah SAW melarangnya. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan ghairus sayyib wa wajtanibus sawat. Rubahlah uban dan jauhilah warna hitam. Padahal kata Syekhul Islam, uban ini bukan perbuatan orang kafir. Rambut tahu-tahu memutih begitu saja. Tapi tetap saja Rasulullah SAW melarang untuk membiarkan uban itu putih. Rasulullah menyuruh untuk menyemirnya, tetapi menjauhi warna hitam.
agar tidak menipu orang, yaitu taghrir, menipu orang, oh ini masih muda, padahal tidak demikian. Ini menunjukkan, kata Syekhul Islam, bahwasanya yang betul dalam masalah ini adalah pendapat fuqaha, bahwasanya tasyabuh bil kufar itu tidak dilihat dari niat, tetapi dilihat dari memang zahirnya, ini tasyabuh atau tidak. Memang betul tasyabuh hukumnya bertingkat-tingkat, ada yang sampai riddah, kemurtadan, seperti sengaja memakai lambang-lambang orang kafir, sengaja memakai salib atau memakai zanar, atau sengaja masuk gereja dan yang semacam itu tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada terpaksa dan semacamnya, misalkan tanpa ada niat untuk mendakwahi mereka ke dalam Islam dan mencegah mereka dari kekufuran, tapi memang untuk semacam berbangga-bangga atau apa. Ada juga tasyabuh yang hukumnya adalah haram, seperti masalah sholat ke arah matahari terbit atau ke arah matahari terbenam, itu hukumnya haram, tidak sampai orangnya murtad. Ada juga yang sifatnya adalah khilaful aula, seperti masalah masalah tasnim dan tasdih, yaitu di dalam mengubur jenazah, apakah pakai lahat atau tidak pakai lahat. Semuanya sepakat kalau tidak memakai lahat itu tetap sah. Tapi khilaful aula, karena apa? Rasulullah mengatakan Allah dulana, bahwasanya lahat itu adalah untuk kita. Itulah yang sunnah. Tapi kemudian beliau menyebutkan, kalau tak salah at-tasdih atau apa lafadznya ana terlupakan, li ghairina, untuk selain kami. Tapi tidak sampai haram, tapi ini khilaful aula. Karena terkadang dalam situasi perang dan sebagainya tidak sempat dibuat lahat, bahkan satu liang itu diisi beberapa jenazah dan seterusnya, tidak sampai dibuat lahat. Tapi memang dia bertingkat-tingkat, tetapi kalam dia yang melembekkan masalah ini dengan mengatakan harus dengan niat baru dikatakan tasyabuh, ini salah. Yang betul adalah kita melihat dari hikmahnya. Hikmah dilarangnya tasyabuh bil kufar, meniru orang kafir, adalah kata Syekhul Islam, innal musyarakah fi dzawahir dzari'ah atau tajlibu ila al musyarakah fil bawatin. Kesesuaian dan perserikatan di dalam amalan-amalan zahir itu akan menjadi jalan atau menyeret orang kepada perserikatan atau kesesuaian dalam amalan batin. Makanya sejak awal syariat menutup, bukan malah melembekkan seperti yang dilakukan oleh Hanafiyah dengan ra'yu-ra'yu mereka. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Adakah tasyabuh yang mubah? Dohirnya adalah kalau untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi tanpa ada kebanggaan dari orang kafir, seperti kita mengimport kacamata mereka misalkan atau jam mereka, insya Allah ini perkara-perkara yang mubah. Baik. Kalau tidak, maka hukumnya jelas. Rasulullah SAW mengatakan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Dan ini dalam rangkaian hadis Nabi juga, yang dalam rangkaian hadis waju'ila azillatu wassaghar ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap orang yang menyelisihi ajaranku. Baik. Hadis Ibni Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Hadisnya jayyid. Walhamdulillahi rabbil alamin.